Ya, halo Sobat PK, jumpa lagi di channel apa ya? Channel Nganu ya, channel Nganu PK Art. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung dan baru nonton di channel PK Art, jangan lupa dianuin subscribe-nya dan dianuin loncengnya ya, supaya pas lewat itu anunya nggak ketinggalan. Ya, seperti biasa pada tayangan yang ketiga ya, pada tayangan 3 minggu ke-6 ke-7 ya, untuk giveaway. Nah, jadi buat teman-teman yang baru tahu bahwa beberapa minggu ini setiap hari bahkan ya, setiap tayangan ada giveaway. Jadi giveaway-nya seperti apa, teman-teman hanya menyimak. Nanti jangan di skip karena nanti akan ada pertanyaan yang teman-teman bisa diketik kembali di kolom komentar sebagai syarat untuk penilaiannya ya. Ya, sebelum saya membongkar pohon ini hanya sebatas perumpamaan saja ya. Jadi materi yang sebenarnya adalah bagaimana proses membuat bonsai dengan bahan-bahan yang tentu berbeda-beda. Maksudnya bagaimana? Ya, untuk membuat bonsai itu ada tahapan yang dimulai dari cangkok, ada yang mulai dari stek, ada yang mulai dari istilahnya ya budidaya ya, dari biji gitu kan. Dan juga okulasi itu bagaimana dia membuat pohon atau bonsai dari pohon yang besar. Terus percabangannya itu dia dengan cara menempel tunas ya, tunas-tunas muda seperti apa yang dilakukan pada petani buah biasanya gitu ya. Dan ketiga adalah murni dongkel. Dongkel itu artinya mengambil pohon utamanya, pohon pokoknya itu dari alam. Nah, di sini saya karena sebelumnya sudah pernah melakukan dari proses-proses yang diantara tadi saya sebutkan. Di sini saya ingin memberi tahapan bagaimana contohnya memproses bahan dari alam ya. Artinya kadang kita tidak tahu ini bagus apa tidak gitu karena di alam, dan itu juga kita harus banyak cara untuk mensiasatinya. Nah, contohnya seperti ini. Bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Nah, kita nggak bisa lihat ya. Kita seperti diserut, kita hanya lihat ini, anggap aja perumpamaan di alam ya. Kita nggak tahu bentuk akhirnya seperti apa. Ini adalah bahan yang programan yang memang sudah nggak tahu saya sendiri juga bentuknya kayak apa ya. Jadi ini sangat relevan untuk sebagai contoh bahan di alam. Nah, contoh gini, ketika di alam ya, teman-teman jangan langsung main cabut aja, apalagi pohonnya kecil. Kita ambil aja gini, lihat ya. Nah, di sini pangkalnya ada nggak ya. Nah, dilihat, ini akarnya kelihatan seperti ini ya. Ya, seperti ini kita ambil, kita lihat kira-kira bagus nggak untuk membuat bonsai ya. Jadi harus diseleksi juga ya teman-teman ya. Jadi jangan akhirnya semua pohon diambil ya, terus seringkali ketika sampai dibawa di rumah itu kita tidak suka gitu, akhirnya ya kadang dibuang, kadang akhirnya kan itu juga setidaknya sayang lah, akhirnya malah merusak pohon-pohon yang harusnya ada di alam liar besar gitu kan ya. Kalau bagus kan hanya 1000 dua aja mungkin ya, istilahnya nggak banyak, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita mindsetnya sudah semua asal pohon serut atau pohon sanjang,
ambil, kita nggak tahu bentuknya apa, terus tiba-tiba ternyata jelek, kan sayang, yang seharusnya besar di alam. Nah ini udah besar ya. Nah ini ada masuk programan. Jadi gini, ketika katakanlah ya, ini hanya contoh, ini sudah kita ketemu pangkalnya, kita potongin aja akarnya sini, terus kita ambil potong akar tunggangnya ini. Nah, ini kita angkat dulu. Ini hanya untuk simulasi aja bagaimana proses membuat bonsai dari dongkelan di alam ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau di alam kan nggak mungkin langsung gini. Nah, kayak tadi dipangkas dulu akarnya, baru kita potong akar tunggangnya. Nah, ya, ini sekaligus juga update bagaimana programan saya sebelumnya, yaitu membuat, kalau ini nih, membuat akar menjadi batang ya. Nah, pada tayangan sebelumnya ini pernah ditayangkan bagaimana membuat program akar jadi batang. Ya, kembali pada materi bagaimana proses membuat bonsai dari bahan di alam. Ya, pertama kayak gini, kita tentu akan banyak cabang seperti ini ya. Nah, di sini kita seleksi ya. Kita ambil semuanya dari nol ya. Kita ambil dari batang yang utama saja yang kita ini. Nah, kita potong. Lakukan seperti ini. Nah, kadang yang baru belajar itu mereka nggak tahu ya. Kita mau ini nanam masih ada daun-daunnya seperti ini, terus ditanam gitu. Nah ini ya pasti mati, karena apa? Di sini masih membutuhkan proses fotosintesis, yaitu menyerap nutrisi dari matahari, tapi ini akar udah nantinya habis. Nah itu kan akan kalah. Nah, ya ini hal ini simple, tapi mungkin buat yang pembonsai udah pernah lakukan, ini konten biasa gitu ya, udah biasa dilakukan ya, itu biasa melakukan. Tapi yang buat baru ya, ini tentu hal yang baru yang mungkin tidak biasa dilakukan dan seringkali salah. Saking takutnya proses-proses ini itu tidak dilalui, jadi tidak dipotongin dahan-dahannya, diseleksi. Nah ini teman-teman, jadi bentuknya kita sudah kita pola, ada polanya. Kita ambil mana pangkal-pangkalnya yang utama dulu, pokoknya nanti sambil berjalan nanti pangkal-pangkal ini kan akan tumbuh tunas baru ya, tunas baru seperti ini. Nah ini kan nggak tepat, nanti di sini tumbuh akar tunas baru. Nah, ini akan potong, kemudian di situ kita seleksi lagi ya, seleksi lagi untuk pembentukan percabangan. Nah itu tahapannya gitu. Jadi kita saat nongkel, kita fokus bagaimana memilih gerak dasar ya, dan juga menyisakan cabang-cabang utama pokoknya ini yang nantinya untuk progres bagaimana program percabangan selanjutnya. Nah seperti ini kita ambil pokok. Nah seperti ini aja dulu ya teman-teman ya. Nah, ini saya akan ambil ini, tapi ini saya agak menarik ya, tapi kalau saya jelaskan sekarang ini akhirnya nanti konteksnya keluar ya, karena tadi ini hanya simulasi contoh bagaimana proses mendongkel, karena sama ya tahapnya tadi, bagaimana kita tidak tahu bentuk semestinya ya. Tapi ini nanti menarik ya. Next akan saya update lagi dengan konteks penjelasan yang berbeda ya. Jadi saya tidak akan bahas sekarang karena nanti malah keluar konteks, malah bingung teman-teman. Ya intinya tadi saya ingin menunjukkan bagaimana proses membuat bahan bonsai dengan mendongkel ya. Jadi seperti ini tahapannya dulu. Jadi dapat dulu batang utama, pokok, cabang-cabangnya sisakan dulu. Udah gitu aja dulu. Nanti secara bertahap bisa saja ini dipotong, ini dipotong. Nah, nanti desainnya kita akan
akan ketemu sendiri dengan apalagi ada cabang-cabang baru ya. Kemudian nanti ini ditanam lagi ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi oh ya, tambahan, jadi nanti ketika teman-teman sudah dapat batang utamanya, katakanlah akar-akar ini harus dihabiskan juga seperti ini ya. Jadi teman-teman udah tinggal bonggol segini aja ya, seperti ini ya. Nah, tinggal seperti ini aja udah tanam, akarnya nggak ada nggak apa-apa, nanti kan keluar dari sini baru nanti berbarengan dengan ini ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, untuk pertanyaan yang pertama mendapatkan PK Soil ya tentunya, yaitu apa pertanyaannya, teman-teman cukup menyimak saja ini tadi tahapannya bagaimana saya menjelaskan tadi, dan ketik di kolom komentar. Dan yang kedua, tonton video ini juga disimak baik-baik apa yang dijelaskan di video ini. Oke, sampai jumpa di tayangan selanjutnya, dan nantikan di setiap malam minggu yaitu pengumumannya. Jadi dari 1 minggu ini ada sekitar 4 atau 5 video. Teman-teman ikutin terus tayangannya. Yang hari ini belum dapat, kemarin masih bisa ikutin, ketik di kolom komentar. Nanti tunggu undiannya, pengumumannya di malam minggu jam 19.30-an ya. Oke, sampai jumpa di tayangan yang akan datang.